Beberapa bulan pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, Federasi Sepak Bola Inggris mengundang tim sepak bola dari negara Uni Soviet untuk melakukan pertandingan persahabatan di negara mereka. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perayaan dari perjanjian damai yang telah dilakukan oleh kedua negara. Negara Uni Soviet mengutus tim Dinamo Moskow. Tim juara Soviet ini kemudian melakukan 3 kali pertandingan dari 5 yang tadinya dijadwalkan. Pertandingan terakhir mereka melawan tim Arsenal sampai kini masih dianggap sebagai pertandingan terbaik yang pernah terjadi dalam sejarah sepak bola. Di balik kemeriahan melakukan pertandingan-pertandingan itu, ada cerita yang terjadi di dalamnya. Hal itulah yang kemudian di-reveal dalam film yang akan kita paparkan sekarang. Sebuah film Rusia yang berjudul 11 Silent Men. November 1945, momen pasca Perang Dunia Kedua, ketika negara Soviet sedang berusaha bangkit dari reruntuhan perang, tim sepak bola mereka, klub Dinamo Moskow, sedang dalam perjalanan untuk menuju tanah Inggris demi melakukan pertandingan friendly melawan tim Chelsea, Cardiff City, dan Arsenal. Seluruh anggota tim sangat bergairah menyambut tur mereka itu, meskipun ada satu di antaranya, seorang pemain yang baru bergabung dari CSKA Moskow, Slovot Bobrov, yang seperti belum ngeblend dengan keseluruhan tim. Rencana kedatangan mereka ini disambut oleh pihak media Inggris sebagai sebuah bahan berita yang besar. Seorang di antaranya ingin mereka menggali bagaimana manusia-manusia yang mereka anggap barbar itu bisa belajar main bola. Seorang wartawan cewek memilih cara untuk membuat sensasi, membuat seorang pemain Dinamo Moskow suka kepadanya untuk kemudian akan ia jatuhkan. Selanjutnya, cewek ini akan balik kepada Tommy Lawton, pemain idola Chelsea, gebetannya saat ini. Abby, sang wartawan cewek ini, dapat berita bahwa pesawat Soviet tidak akan mendarat di bandara Northolt seperti yang dijadwalkan, namun di bandara Croydon, sedikit di luar kota London. Maka dari itu, dia pun segera bergegas pergi ke lokasi tersebut agar bisa menjadi yang pertama menemui sasarannya. Sampai di lokasi yang dituju, pesawat tim Soviet memang telah tiba dan saat itu belum ada reporter lain yang sudah berada di sana. Dengan semangat, Abby datang menghampiri, namun yang ia tanyakan malah lebih kepada sosok Stalin, pemimpin Soviet yang kemarin berhasil memukul balik Jerman pada Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, pada akhirnya ia malah diusir oleh Pak Pelatih. Abby mencoba mencari mangsa lain yang mana semuanya ikut kompak dengan Pak Pelatih, memilih untuk tidak terprovokasi dengan pertanyaan sang wartawan. Itulah kenapa mereka ini jadi The 11 Silent Men, seperti dalam judul filmnya. Hanya satu orang yang gak ngeh dengan kode sang pelatih, yaitu si Bobrov tadi, pemain yang baru masuk. Dia meladeni pertanyaan Abby ketika dirinya dikonfrontasi mengenai Tommy Lawton. Bobrov yang pede ini bilang bahwa ia nggak takut dengan pemain legend dari Chelsea tersebut. Reaksi yang masuk dengan harapan Abby. Tidak lama kemudian, orang dari kedutaan Soviet yang berencana menjemput akhirnya datang, meninggalkan para wartawan yang pada baru datang tanpa satu jepret gambar pun yang mereka harapkan. Sampai di hotel, sementara pemain lain sibuk cari kamar, Bobrov yang penyendiri ini masih saja nangkring di luaran. Karena lengah, ia akhirnya jadi korban begal para preman London. Sementara Sasha, sang wanita penterjemah, lari mencari rekan yang lain, Bobrov lari mengejar para begal itu. Sasha meminta pemain lain untuk menolong Bobrov, sementara orangnya sendiri sudah kadung masuk ke sarang preman ini. Pemain bola ini pun jadi korban keroyokan preman-preman itu, meskipun akhirnya ia berhasil ditolong oleh para rekan yang datang kemudian. Akibat dari tawuran tersebut, si Bobrov ini pun merasakan meriang di sekujur badan. Esok paginya, hari pertama tim Dinamo Moskow melakukan latihan, Bobrov nggak kelihatan bersama anggota tim yang lain. Pak pelatih sendiri lagi gusar karena mereka nggak bawa bola dari Moskow dan pihak Chelsea belum mengantarkannya ke hotel tempat mereka nginap. Ketika Pak pelatih tahu bahwa Bobrov absen ikut latihan dengan alasan masih sakit, ia pun jadi makin gusar. Melalui Sasha, Pak pelatih memberikan hukuman bagi Bobrov. Ia tetap harus hadir latihan dengan tugas membawa semua bola yang nanti akan diantar oleh pihak Chelsea. Berita mengenai kedatangan tim Dinamo Moskow ini mulai menghiasi halaman depan surat kabar. Berita yang diusung cenderung menyudutkan dan nyinyir.
Dibilang bahwa negara Soviet mengirim bom atom lah, dan para pemain ini cuma pemula yang latar belakangnya para pegawai pabrik. Para pemain Moskow menanggapi nyinyiran media itu dengan bercanda-canda saja. Bobrov akhirnya jalan bersama Sasha dengan berbekal bola-bola. Terungkap bahwa si Bobrov ini ternyata mengalami trauma masa perang sehingga menyebabkan dirinya begitu mudi dan pendiam. Mulai terganggu mendengar ocehan Sasha yang bawel tiada dua, Bobrov pergi duluan ketika mereka tiba di lokasi tujuan. Namun karena jaring bolanya nyangkut pada baut lantai bus, akhirnya Bobrov harus keluar dengan tangan hampa, meninggalkan Sasha dan bola-bola yang masih berada di dalam bus yang sudah kadung jalan. Di sana, ia ketemu dengan Abby yang datang hendak meliput latihan tim Dinamo. Mereka pun akhirnya jalan bareng menuju tempat latihan tim tamu yang ternyata bukan sebuah lapangan bola, namun sebuah trek lomba balapan anjing. Ketika mereka tiba, fotografer sudah mencegat ingin memotret Bobrov. Abby memanfaatkan momen itu untuk ikut foto bareng bersama pemain ini. Masuk lagi momen saat itu dengan settingan berita yang ingin dibangun wartawan cewek ini. Setelah Abby berhasil memaksa Bobrov untuk memberikan jadwal interview, ia pun akhirnya pergi menjauh melihat pelatih Dinamo datang mendekat. Pak pelatih marah karena Bobrov datang tanpa bola yang ia pesan. Meskipun akhirnya Sasha kemudian datang dengan bola-bolanya, hal itu tetap tidak mengurangi ketegasannya. Bobrov ia ancam akan terus dicadangkan jika tidak berusaha melebur dengan kekompakan tim. Di tempat latihan Chelsea, seseorang dengan gaya petantang-petenteng datang menyapa Tommy Lawton. Bicara ngalor ngidul, si Om ini menjelaskan bahwa Chelsea sangat diunggulkan untuk menang mudah dalam pertandingan nanti. Akhirnya orang ini yang datang bersama bodyguardnya sampai pada maksud sesungguhnya. Ia meminta Tommy untuk membiarkan Dinamo menang di pertandingan tersebut. Tommy ia janjikan akan dapat bonus uang yang lumayan. Sebagai profesional, Tommy pastinya ingin menjaga reputasinya. Ia sempat menolak tawaran sang bandar. Namun sang bandar nggak mau menerima penolakan. Ia ngungkit-ngungkit soal bayaran transfer masuk ke Chelsea yang sebetulnya ia yang modalin. Merasa terancam dan terintimidasi, akhirnya Tommy menerima tawaran tersebut. Sorenya selepas latihan, Bobrov akhirnya menjabani undangan interview Abby di lobi hotel. Namun belum juga interview berlangsung lama, keduanya keburu kegap oleh Vadim dan seorang pegawai kedubes Rusia yang merupakan teman lamanya. Keduanya pun akhirnya join di kursi Bobrov dan Abby. Di sini, Vadim sang komentator pertandingan yang khusus dibawa dari Moskow ikut mengkritisi kelakuan Bobrov yang masih membawa gaya di CSKA. Segalanya terlalu bersifat individual, sementara tim Dinamo adalah tim yang mengutamakan kekompakan. Gerah karena merasa terus diserang, Bobrov akhirnya mengajak Abby melakukan interview di luaran saja. Abby menyarankan agar mereka pergi ke daerah pinggiran di pesisir pantai. Valeria sang pegawai kedubes akhirnya malah mengajak mereka pergi bersama karena ia pun ingin menikmati segarnya udara pantai. Keempat orang ini pun jalan bareng menuju lokasi tersebut. Di dalam mobil, Bobrov langsung melakukan move duluan, namun langsung juga ditepis oleh Abby yang memang niatnya cuma kasih PHP-an. Mereka pun tiba di lokasi yang dituju dan masing-masing lanjut dengan agendanya sendiri. Setelah itu mereka pun kembali berkumpul. Vadim sang jurnalis menunjuk ke titik di seberang mereka. Ia menjelaskan bahwa di seberang pantai itu adalah wilayah Prancis yang bernama Dunkirk. Dunkirk dikenal sebagai lokasi sebuah peristiwa penyelamatan terbesar dalam sejarah Perang Dunia Kedua ketika pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Belgia terkepung di pantai itu oleh pihak Nazi Jerman. Adapun operasi evakuasi yang dilakukan oleh Angkatan Laut Inggris dinamakan sebagai Operasi Dinamo. Sampai saat itu, jika orang mendengar kata Dinamo, ingatan mereka langsung pada momen perang. Padahal pihak Soviet sendiri ingin agar kata itu lebih identik dengan jati diri mereka sebagai para pejuang yang Spartan. Nyampe di hotel tengah malam, Bobrov kembali kepergok melanggar aturan, kali ini oleh Sasha. Wanita ini sebetulnya nggak peduli soal bola, ia pastinya tidak akan melapor kepada pelatih, namun ia tetap meminta agar Bobrov sadar bahwa ada hal di luar sepak bola. Ada hal lain di samping pertandingan bagi mereka orang Soviet, yaitu soal image dan identitas mereka sebagai warga negara.
Sasha menyindir Bobrov, seorang pemain andalan yang nerima saja hendak dicadangkan oleh pelatihnya. Esoknya, para penonton pun sudah membanjiri Stadion Stamford Bridge, lokasi tempat pertandingan akan dilangsungkan. Di ruang ganti tim Dinamo, pelatih memberitahukan susunan pemain. Bobrov memang pada akhirnya jadi dicadangkan. Tersentil oleh ucapan Sasha tadi malam dan oleh memori mengenai Dunkirk, Bobrov akhirnya angkat bicara. Ia menyesali segala tindak tanduknya dan menyatakan bahwa ia pun ingin turut berjuang atas nama para pejuang yang meninggal di medan perang. Pak pelatih pun kemudian memasukkannya untuk mengganti seorang pemain yang masih ada masalah dengan cedera lututnya. Para pemain pun masuk ke dalam lapangan dengan dimulai pemberian bunga oleh pemain Dinamo kepada pemain Chelsea tanda persahabatan. Para penonton tuan rumah malah meledek aksi itu sebagai sebuah ritual pemakaman. Ketika pertandingan dilangsungkan, semangat kedua tim langsung bergejolak. Sebuah pertandingan friendly yang tidak mirip pertandingan friendly seperti pertandingan kemarin laga timnas melawan Argentina. Kedua tim sangat nafsu untuk bertahan dan menyerang. Dinamo yang tampil agresif membuka peluang pertama ketika sebuah tendangan jarak jauh hanya menerpa tiang gawang. Peluang itu disusul dengan peluang Dinamo berikutnya yang juga sama-sama hanya menerpa tiang. Chelsea mencoba membalas lewat Tommy Lawton, namun tendangan jarak jauhnya masih bisa ditangkap oleh Homich, kiper Dinamo, gurunya Lev Yashin. Berikutnya peluang Chelsea yang kedua sama-sama diselamatkan oleh The Tiger Homich. Lawton yang terlihat lemah dalam pertandingan itu akhirnya jadi bahan sorakan penonton. Karena kepepet, ia pun melakukan tindakan yang nakal. Bola yang sudah dikuasai Homich ia goyang, yang akhirnya memantul ke kaki rekan yang berhasil mencocor ke dalam gawang. Sontak ofisial Dinamo melakukan protes, namun wasit menyatakan bahwa itu bukan pelanggaran. Chelsea yang akhirnya berhasil mencetak gol duluan. Merespon gol tersebut, Bobrov kemudian melakukan soloran dan berniat cetak gol sendiri. Ia mengabaikan temannya yang punya posisi lebih menguntungkan. Bobrov menendang bola dan akhirnya berhasil ditepis oleh kiper Chelsea karena tendangannya terlalu lemah. Ia pun jadi bahan amarah teman-teman lainnya. Selanjutnya, Chelsea melakukan serangan, terjadi scrimmage di depan gawang Homich yang berakibat kesalahan yang dibuat oleh bek Dinamo. Chelsea membuat golnya yang kedua, skor sudah 2-0 di babak pertama. Dinamo kembali meledak dan Bobrov pun dilanggar di kotak penalti. Namun penalti tersebut gagal dilakukan oleh pemain Dinamo karena kembali melanggar tiang gawang. Masuk ke waktu istirahat, pelatih memarahi para pemain karena banyak membuang kesempatan. Tim ia instruksikan untuk tetap melakukan 1-2 sentuhan karena tim lawan bermain sangat ortodok, satu pemain untuk satu posisi. Itu adalah kesempatan mereka. Namun pemain mengeluhkan ada satu orang anggota yang masih saja kelamaan keeping ball. Orangnya adalah si Bobrov. Sudah mah Bobrov, mainnya juga dia Bobrov. Keduanya sempat bertengkar meskipun mereka berakhir dengan kesepahaman agar bisa bermain lebih kompak. Ketika pertandingan babak kedua dimulai, tim Dinamo langsung melakukan serangan gencar. Satu peluang emas langsung diciptakan meskipun masih melentung ke atas gawang. Akhirnya gol itu pun tercipta setelah kerjasama yang apik di antara para pemain berhasil membuahkan gol untuk tim Dinamo. Tim dari Soviet ini berhasil memperkecil ketinggalan. Seorang fans Chelsea yang berkursi roda memperingatkan pelatih bahwa pemain Dinamo susah dijaga karena selalu ganti posisi. Namun ia malah dihardik oleh pelatih klub kebangsaannya itu. Akhirnya gol kedua pun tercipta karena bingungnya bek Chelsea menjaga pemain Moskow. Tim tamu berhasil menyamakan kedudukan. Mendapatkan timnya mulai kewalahan dan melihat Tommy Lawton masih bermain kurang gairah, pelatih Chelsea kemudian mendamprat pemain andalannya itu. Gengsi karena diomelin di muka umum, akhirnya Tommy melupakan janjinya kepada Bapak Bandar. Ia pun mulai gaskeun dan akhirnya berhasil mencetak sebuah gol. Skor 3-2 untuk tim tuan rumah. Seluruh penonton sudah menyangka bahwa skor akan bertahan hingga pertandingan berakhir, namun ternyata lagi-lagi sebuah kerjasama yang apik dari tim Dinamo berbuah peluang dan berhasil dimanfaatkan oleh Bobrov untuk menjadi gol. Dinamo Moskow menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir. Gol itu menjadi gol terakhir pada pertandingan tersebut dan kedua tim berakhir imbang dalam skor 3-3.
Atas penampilannya yang atraktif itu, para pemain Dinamo langsung diserbu oleh fans Chelsea untuk diberikan apresiasi. Semua penonton tampak puas menyaksikan pertandingan tadi. Dinamo Moskow berhasil memberi kesan yang positif setidaknya bagi publik Chelsea lawan mereka. Di lorong menuju dressing room, Abby dan rekannya sudah standby saja untuk mencegat Bobrovs. Ketika ia berhasil menemukannya, Abby pun langsung beraksi dan sang rekan yang fotografer langsung tanggap merekam adegan tersebut. Adegan tadi disaksikan oleh Sasha, jadi ketika Bobrovs sudah masuk ke ruang ganti, Sasha langsung mendamprat Abby yang ia tuduh sudah berusaha memanfaatkan pemain andalan negaranya. Abby sebagai cewek player tentu saja ia pintar berkilah dan malah balik menuduh Sasha yang dibilangnya cemburu buta. Cuek saja dia pergi, tidak mempedulikan rasa cemas Sasha. Dalam suasana riuh rendah depan stadion, ada seseorang yang berusaha agar tidak termonitor oleh publik. Diam-diam ia masuk ke dalam taksi. Tommy Lawton, sang bintang Chelsea yang tadi hilaf mencetak gol, ia menyuruh supir taksi untuk segera kabur dari lokasi tersebut. Malamnya, sementara pelatih Dinamo meladeni pertanyaan wartawan, para pemain menjalani waktu dengan bersantai. Di tengah santainya suasana, ada pihak di sisi seberang yang lagi sibuk merancang strategi. Orang itu adalah si tuan bandar judi beserta para bodyguardnya. Gagal dengan Chelsea, mereka berharap bisa meraih keuntungan dari pertandingan berikut. Mereka yang kali ini mulai mengunggulkan Dinamo mengincar dua pemain Soviet untuk mereka dekati. Yang pertama adalah sang kiper Homich. Ketika The Tiger Homich disodori penawaran tersebut, pemain ini tegas-tegas menolaknya. Target yang kedua adalah Bobrovs, sang ujung tombak. Namun setelah Homich, mereka jadi ragu kalau orang Soviet bisa mereka beli. Mereka pun akan mencoba menggoyang Bobrovs lewat Abby. Untuk target jangka pendek, sasaran pun mengarah kepada Jimmy, supir bus yang bertugas mengantar pasukan Dinamo kemanapun mereka pergi. Esoknya orang-orang ini sudah datang ke rumah Jimmy dengan bekal sepeda bocil dan janji bahwa mereka akan menjamin kebutuhan sehari-hari keluarga Pak Supir. Sebagai kompensasinya, Bandar memberikan satu botol racun yang harus Jimmy tuangkan pada minuman para pemain Dinamo. Hari jeda pertandingan, sementara yang lain rehat di hotel, diam-diam Bobrovs jalan dengan Abby muter-muter dikit sambil menikmati suasana yang sepi. Seperti Haji Oma Irama dan Tante Yanti Octavia ketika berada di pertengahan film, kedua karakter ini asik masyuk bersukaria di antara hujan dedaunan yang pada berguguran. Bobrovs cerita bahwa dirinya hobi pelihara ikan koi. Abby akhirnya reveal bahwa dirinya ternyata ada darah turunan Rusia. Itulah kenapa ia sangat akrab berbahasa Rusia. Hal itu membuat Bobrovs kemudian jadi berani mengajak Abby untuk ikut pulang bersamanya nanti. Cewek ini tentu saja tidak mau terburu-buru, ia pun membujuk Bobrovs agar tahan dulu, lalu mengajaknya jalan seperti layaknya ia sudah cinta betulan. Esok lusanya, tim asal Soviet ini sudah meluncur menuju kota Cardiff, ibu kota Wales. Kini mereka datang dengan mental yang lebih superior setelah sebelumnya berhasil menahan tim kuat Chelsea. Benar saja, karena begitu mereka sampai di stadion, para penduduk lokal sudah menjubeli jalanan untuk menjemput para jagoan ini. Orang kota itu sudah pada tahu soal ciamiknya permainan Dinamo ketika mereka menahan Chelsea. Karena para pemain ketahan oleh para fans, akhirnya hanya Jimmy sendiri yang jalan duluan menuju ruang ganti pemain. Ia jadi ada kesempatan besar untuk melarutkan racun itu ke dalam minuman orang-orang Soviet. Adapun dalam pertandingan tersebut, Dinamo ternyata malah unggul cepat di awal babak pertama. Gol cepat yang disusul gol kedua beberapa menit setelahnya. Hal itu membuat tim Bandar jadi resah gelisah. Ketika tidak lama kemudian terjadi gol ketiga, Bandar and the Gang langsung pada kesimpulan bahwa Jimmy tidak mengikuti perintah mereka. Jimmy mereka temukan lagi deg-degan di dalam bus. Sopir bus ini pun segera kabur melarikan diri. Sempat lari menjauh, Jimmy akhirnya terkejar dan sempat habis dihajar oleh dua bodyguard Bandar. Namun Jimmy yang cukup perkasa ini bisa membela diri. Ia berhasil balik melawan untuk kemudian kabur ke pinggiran jalan yang ramai. Seiring dengan itu, pertandingan di stadion ternyata berakhir menjadi lawakan. Cardiff City dicukur tim Soviet dengan skor 1-10. Setelah pertandingan keduanya tadi, Dinamo Moskow semakin diidolakan oleh publik setempat.
anak-anak Inggris ingin seperti pemain Dinamo. Mereka semakin disukai sekaligus ditakuti. Kini tim itu yang saat datang dianggap sepi, sekarang mulai diundang ke kantor pemerintah negara Inggris. Saat itu, Valeria datang menghampiri Bobrovov. Ia menanyakan keberadaan Abby. Selain itu, ia juga memperingatkan Bobrovov tentang Abby bahwa mungkin nantinya cewek ini akan menyuruh dia tinggal di Inggris untuk dijual ke klub yang berminat beli. Valeria kemudian menjauh melihat Bobrovov mulai tersinggung karena bebeknya dikatain demikian. Satu pesan terakhir yang ia sampaikan, bek Arsenal terbiasa merendam sepatu mereka di dalam serbuk soda biar kulitnya keras dan mantap buat mencederai lawan. Ketika para pemain ini dikumpulkan, Vadim kemudian memberikan kertas berisi pesan yang telah dititipkan oleh Abby. Tanpa membuka kertas tersebut, orang ini pun memasukkannya ke dalam saku jas kantor yang sedang ia pakai. Ketika dilakukan momen resital piano, Abby datang mengajak Bobrovov untuk keluar dari skena yang membosankan itu. Mereka pun diam-diam jalan. Bobrovov kemudian mengembalikan jas kantor yang sebelumnya ia pakai. Keduanya pun jalan berdua menikmati suasana malam kota London layaknya adegan film zaman 50-an. Males balik ke hotel karena takut kegap rekan pemain, mereka berdua kemudian berakhir ngamar di rumah Tommy Lawton, tempat Abby tinggal selama ini. Kebetulan saat itu, orang tersebut yang lagi ngumpat dari kejaran bandar lagi jalan menuju rumahnya. Abby yang ternyata kini udah beneran suka sama Bobrovov mulai bicara perihal rencana masa depan. Alih-alih pindah ke Soviet, Abby mengusulkan agar Bobrovov saja yang tinggal di Inggris. Kebetulan sudah ada agen pemain yang menanyakannya. Mendengar hal itu, Bobrovov langsung teringat ucapan Valeria. Benar saja bahwa wartawan ini cuma sekedar memanfaatkannya. Dengan marah, ia pun bangkit dari atas bed, membuat Abby bingung salah omong apa dia tadi. Bobrovov nggak sadar bahwa Abby sekarang sudah sungguh-sungguh. Ia pergi begitu saja, membiarkan cewek ini jadi sedih dan merana karenanya. Setelah menenangkan diri di kamar, Abby pun turun dan di sana sudah ada Tommy Lawton yang sedang menunggunya. Tommy rupanya sudah tahu perihal perselingkuhan pacarnya ini, namun ia memaklumi. Tommy yakin bahwa Abby cuma berusaha memanfaatkan pemain Rusia tersebut. Ia minta agar Abby balik kepadanya dan mau menolongnya keluar dari masalah. Saat itu tiba-tiba seseorang datang mendobrak. Tuan bandar dengan para begundalnya sudah berhasil ngegap Tommy bersama pacarnya. Esok harinya pertandingan Dinamo Moskow melawan tim Arsenal diwarnai dengan cuaca yang berkabut tebal. Namun demikian, penonton tetap membanjiri stadion. Untuk membela harkat derajat negaranya, pihak Federasi Sepak Bola Inggris membolehkan Arsenal mencabut 6 pemain timnas Inggris dari klub lain untuk mencegah The Gunners dipermalukan oleh tamu mereka. Dua di antaranya adalah dua legend sepak bola Inggris, Stanley Matthews dari Stoke City dan Stanley Mortensen dari klub Blackpool. Protes tim Dinamo tidak digubris oleh mereka. Pertandingan ini dalam sejarah akan dikenang sebagai The Fog Match atau pertandingan dalam belutan kabut. Pihak bandar sendiri saat itu mengajak Tommy dan Abby untuk bareng-bareng menyimak pertandingan lewat siaran radio. Ia sudah mengiming-imingi Stan Mortensen bonus besar jika dia bikin hat-trick dan sebuah hal kepada Bobrovov jika dia tidak mencetak skor. Pesan itu adalah pesan yang dikirim kemarin lewat Abby di rumah bangsawan Inggris. Pertandingan pun dimulai dan kabar buruk malah mulai menghampiri pihak bandar. Bobrovov mencetak gol cepat bagi keunggulan tim Dinamo. Bandar mulai curiga kalau Abby gak menyampaikan pesan titipannya kepada pemain itu. Pertandingan pun dilanjut dan bek Arsenal dengan sadis menerjang striker berbahaya milik Soviet. Bobrovov pun ambruk akibat pelanggaran tersebut. Pemain ini kemudian ditandu ke pinggir lapangan. Pelatih mulai khawatir dengan kondisinya. Ia pun segera menyiapkan pemain pengganti, namun Bobrovov menolak untuk diganti. Ia meminta agar dokter segera menyuntikkan obat anestesi. Sementara itu di lapangan, dengan kondisi tim Dinamo masih cuma bersepuluh, Arsenal pun memanfaatkan keadaan. Sebuah asis Stan Matthews berhasil dimanfaatkan Stan Mortensen untuk menjadi gol. Arsenal berhasil menyamakan kedudukan. Bapak bandar akhirnya mulai bergairah. Sesaat kemudian terlihat bahwa Bobrovov sudah siap untuk kembali ke lapangan.
Saat sedang melakukan persiapan, ia dihampiri oleh pria pemakai kursi roda yang memberikannya secari kertas berisi pesan. Bobrov nggak sempat membacanya. Ia memberikan pesan itu kepada Valeria, sang atase kebudayaan Soviet, sebelum ia masuk ke dalam lapangan. Arsenal yang sudah kadung menguasai pertandingan kemudian berhasil mencetak gol keduanya. Lagi-lagi sumbangan dari Stan Mortensen, sang pemain cabutan. Skor 2-1 untuk tim tuan rumah. Merasa sedang berada di atas angin, tim Arsenal pun makin gacor melakukan serangan dan gol ketiga menyusul kemudian. Stan Mortensen benar-benar semangat untuk berhasil menciptakan hat-trick. Kondisi yang menyegarkan itu rupanya malah bikin Arsenal jadi woles di akhir babak pertama. Tim Dinamo berhasil mencuri gol karena kelengahan bek tuan rumah. Sang bek bela diri bahwa pandangannya terhalang oleh kabut. Fakta itu membuat Bapak Bandar mulai risau. Apalagi ketika mendengar bahwa Bobrov akan tetap dimainkan di babak kedua. Ia mengancam akan membunuh Tommy jika tim Dinamo berhasil menang dalam pertandingan ini. Bapak Bandar kemudian memutuskan untuk turun langsung ke arena mumpung pertandingan masih dalam masa istirahat. Dalam suasana istirahat itu, barulah Valeria membuka kertas pesan milik Bobrov. Pesan yang tertulis adalah bahwa Abby akan is dead jika Dinamo menang pertandingan. Valeria pun langsung pergi keluar. Ia mencari si Om mania bola pemakai kursi roda. Valeria yang ternyata mantan prajurit di pertempuran Sebastopol kemarin, ia mengintai keluar dan melihat si Om itu lagi ngobrol dengan gengnya Bapak Bandar yang datang bersama pasangan Abby dan Tommy. Ketika mereka semua masuk, Valeria pun keluar untuk mencegat si brewokan ini. Ia menahan laju roda kursinya dan menodong si Om ini, menyuruhnya nge-spill orang yang tadi kirim pesan buat Bobrov. Si Om ini pun menjelaskan identitas Bapak Bandar yang dikenal dengan panggilan Pepper. Ia juga memberitahu bahwa Tommy Lawton sedang disandera di dalam mobil. Pepper masuk ke dalam stadion, menyuruh Abby untuk langsung menyampaikan pesan yang ingin ia bilang tadi. Abby pun didorong untuk nyelenap ke pinggir pintu pemain. Di luar, mobil bandar yang berisi Tommy tiba-tiba ada yang menabrak. Valeria keluar dari mobilnya dan langsung menodong Tommy dan penawannya. Tommy pun ia bebaskan, sementara sang penawan ia borgol di dalam mobil. Ketika para pemain sudah pada masuk, Abby mencegat Bobrov, namun yang ia sampaikan cuma ucapan "aku padamu". Tanpa disadari oleh Pepper, Abby malah menyemangati target sang bandar ini. Walhasil, Bobrov pun jadi bersemangat. Hasil dari serangannya kemudian berbuah gol ketiga untuk tim Dinamo. Valeria kembali masuk ke stadion. Ia menemui Abby. Tahu bahwa Abby malah bilang "aku padamu" kepada Bobrov, Valeria pun kasih tahu bahwa Tommy sudah bebas dan sedang berada di kantor polisi dalam keadaan aman. Abby ia sarankan agar stay di tempat di mana ia nggak akan diganggu oleh orang-orangnya Pepper. Pertandingan masih berlanjut dalam balutan kabut. Sebuah serangan pihak Moskow mengobrak-abrik pertahanan Arsenal. Kali ini giliran Bobrov yang mencetak gol tersebut. Dinamo Moskow membalikkan keadaan menjadi 4-3. Skor ini bertahan hingga pertandingan usai. Tim asal Soviet itu menjalani tur tersebut dengan rekor tanpa terkalahkan. Para anggota tim sepak bola dari negara Uni Soviet ini pun bisa pulang dengan rasa bangga. Sementara Vadim harus berpisah dengan Valeria dalam rasa bahagia karena saling merelakan. Suasana ambigu masih terasa dalam hubungan Bobrov dan sang wartawan wanita. Abby ingin mengucap selamat tinggal, namun ia sungkan untuk menghampiri Bobrov. Demikian juga dengan si lelaki. Ia agak ragu ingin menghampiri Abby. Sang wanita yang kini telah kena senjatanya sendiri hanya bisa memandang Bobrov dari kejauhan, melihat abang sayangnya ini meninggalkan ruangan hotel. Tim Dinamo Moskow sudah saatnya pergi menuju bandara, dan di luar, para fans bola sudah berjubel untuk melepas mereka. Bobrov masih mencoba melihat sekitar. Ia ingin melihat Abby untuk terakhir kalinya. Namun apa daya, ia terus didorong oleh Sasha. Setelah Jimmy yang masih selamat ini menutup pintu bus tersebut, mereka pun jalan menuju bandara, meninggalkan kota London dengan kesan yang akan lekat sepanjang masa. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.